Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Doa dan harapan saya saudara semua senantiasa berlimpah dengan berkat yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk perkenanan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dimampukan untuk melewati semuanya dengan kekuatan kuasa-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti, hati kami terbuka untuk lebih mengenal-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 82 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Saudara yang dikasih Tuhan, ada hal yang unik dari kata suami yang sering kita dengar atau bahkan menjadi sebutan bagi sebagian dari kita. Kata suami berasal dari bahasa Sanskerta yang mempunyai arti tuan, pemilik atau penguasa. Kata ini kemudian digunakan sebagai sebutan untuk laki-laki yang menikah. Mirip dengan kata suami, ada cukup banyak kata di dunia ini yang mempunyai arti tuan atau pemilik atau penguasa. Bahkan juga bisa diartikan dengan Tuhan. Misalnya Gusti dalam bahasa Jawa bisa berarti Tuan atau juga Tuhan. Kata Adonai dalam bahasa Ibrani juga demikian. Kata Adonai bukan saja ditujukan kepada Tuhan, tapi bisa dipakai untuk menyebut seorang manusia yang punya posisi atau jabatan tertentu. Sarah memanggil Abraham suaminya dengan sebutan Adonai yang artinya Tuan. Dalam bahasa Yunaninya disebut Kyrion atau Kyrios, yang berarti Tuan, tapi Kyrios bisa juga berarti Tuhan. Dalam Mazmur 82 ayat yang ke-6 ini kita baca sebuah firman Tuhan yang berkata, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Ada beberapa tafsiran dan pandangan terhadap ayat ini, tapi salah satunya adalah bahwa ayat ini berbicara tentang orang-orang yang diberikan kekuasaan atas orang lain untuk memerintah atau mengadili atau memberikan kebijakan dan keputusan. Misalnya dalam hal ini adalah para pemimpin, raja atau imam. Tapi sayangnya orang-orang yang dijadikan pemimpin ini ternyata bersikap lalim, kejam, tidak membela, dan tidak melakukan kebenaran. Ayat ini saudara secara rohani mengandung pesan buat kita semua dalam hidup kita. Kita harus mengerti akan posisi kita. Di sini disebutkan dua posisi, dua predikat. Yang pertama adalah Allah, tapi bukan berarti bahwa kita adalah pencipta semesta. Tapi Allah dalam artian bahwa kita adalah Tuan atau penguasa. Saudara dan saya adalah Tuan, penguasa, minimal di dalam keluarga kita, atau penguasa dalam hal waktu kita. Kita adalah Tuan atas waktu yang kita pakai setiap hari. Mungkin ada di antara saudara yang adalah Tuan di tempat kerja, saudara adalah pemimpin, atau saudara adalah penguasa di sebuah wilayah, pemimpin di sana. Saudara adalah Tuan. Tapi kita perlu ingat bahwa ada satu lagi predikat atau status kita, yaitu bahwa kita adalah anak-anak yang maha tinggi. Artinya adalah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, sudah seharusnya kita mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita boleh saja punya posisi sebagai Tuan, sebagai pemimpin, sebagai owner dari sesuatu. Tapi kita harus sadar bahwa kita juga adalah anak-anak Tuhan yang harus tunduk kepada Tuhan, yang harus taat. Jangan merasa diri kita sebagai Tuhan dan karena itu bertindak semaunya. Dalam Mazmur pasal yang sama ini, pasal 82 ayat 2-4 terdapat teguran terhadap apa yang Tuhan sebutkan sebagai Allah. Orang-orang yang punya kepemimpinan dan jabatan, orang-orang yang punya kuasa.
Dikatakan, berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang dipercayakan Tuhan dengan suatu kekuasaan atau jabatan, posisi yang dapat dikatakan sebagai tuan, pemilik atau penguasa, mari jadi orang-orang yang dapat dipercaya dan diacungi jempol oleh Tuhan. Artinya Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan. Jadilah orang yang melakukan kebaikan dan kebenaran. Suami harus mengasihi istri, jangan semena-mena. Terhadap anak-anak harus jadi teladan yang penuh kasih. Istri pun demikian, hendaknya menjadi pribadi yang baik, yang mengasihi. Dan kita semua dalam apapun posisi kita, jabatan kita, biarlah kita melakukan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu menjadikan kami mengerti akan posisi kami di dalam kehidupan kami di dunia ini. Tuhan memberikan kami kepercayaan untuk menjadi tuan dalam konteks kami masing-masing. Tapi kami sadari bahwa kami juga adalah anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang harus tunduk dan taat kepadamu. Tidak bertindak semena-mena menurut keinginan kami sendiri, tapi kami selaras dengan apa yang jadi kehendak-Mu atas kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dengan kuasa-Mu, naungi kami dengan kasih-Mu. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas gereja-Mu dan atas setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.